Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi tentang pengantar bisnis dan manajemen. Materi berikut itu terkait dengan pendistribusian dan promosi produk. Distribusi atau bauran distribusi ini adalah kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk perusahaan ke pengguna akhir. Bauran distribusi adalah elemen ketiga dalam bauran pemasaran. Ya, diantaranya ada yang namanya produk, price, ya, kemudian pendistribusian dan lain-lain. Nah, yang masuk kategori adalah 4P. Dalam perantara dan saluran distribusi, yaitu perantara adalah bisa individu atau perusahaan yang membantu mendistribusikan produk ya, dari produsen ke konsumen. Di tengah-tengahnya adalah perantara. Sedangkan pedagang grosir atau pedagang besar ini adalah perantara yang menjual produk perusahaan lain yang kemudian menjual kembali ke konsumen akhir. Sedangkan pengecer yaitu menjual produk langsung ke konsumen. Jadi ketika suatu produk itu sudah ada di perantara ya atau ada di grosir, maka pengecer ini akan menjual langsung kepada user atau penggunanya, yaitu konsumen. Distribusi produk konsumsi. Sebuah saluran distribusi adalah saluran yang dilalui oleh produk dari produsen sampai ke pengguna akhir. Itu adalah sebuah saluran distribusi. Saluran ini bermula dari produsen dan berakhir pada konsumen. Sedangkan distribusi pada produk konsumsi biasanya saluran yang dilalui oleh produk dari produsen sampai ke pengguna akhir, ya. Ini adalah bentuk-bentuk saluran distribusi yang menyesuaikan kepada produk yang dipasarkan. Ada yang bentuknya saluran konsumen dari produsen langsung tanpa melalui agen, grosir dan pengecer langsung ke konsumen. Ada juga saluran yang kedua itu langsung ke konsumen ya. Dan ini harus atau ditentukan juga kepada distribusi yang kita lakukan untuk juga lebih efisien dan efektif. Nah, saluran-saluran ini ada yang di sini ada range untuk saluran lebih kepada konsumennya, ada saluran lebih kepada konsumen atau bisnis ya, atau bahkan menggunakan saluran bisnis ya. Seperti itu. Untuk saluran yang pertama itu biasanya distribusinya langsung dari produsen ke dari produk yang bentuknya adalah konsumsi. Dalam saluran langsung ini, suatu produk berkelana dari produsen kepada konsumen tanpa perantara. Ya. Misalnya aja produk-produk Tupperware. Ya. Dengan fasilitas internet melakukan penjualan, ya, dan dari sisi konsumen langsung mendapat dari produsen itu langsung. Bisa juga contohnya yaitu
berupa paket wisata atau asuransi ya. Biasanya dari institusi atau perusahaan asuransi ke konsumen langsung ya. Itu distribusi yang nomor 1 ya, yang langsung ke konsumennya atau ke penggunanya ya. Kemudian saluran yang 02 ini distribusi eceran produk konsumsi ya. Jadi para produsen mendistribusikan melalui pengecer. Misalnya Goodyear ya, ban ya. Ini mereka memiliki gerai sendiri atau Levi's juga memiliki gerai sendiri. Dan menggunakan untuk media promosinya bisa menggunakan internet. Kalau saluran yang ketiga ini distribusi grosir produk konsumsi ya. Contohnya warung kelontong misalnya ya, atau pompa bensin eceran dan lain-lain. Sedangkan saluran 04 itu distribusi melalui agen penjualan atau broker. Saluran keempat ini memang rumit ya, menggunakan agen penjualan berupa sales agent atau pedagang atau broker ya, yang mewakili para produsen dan menjual ke grosir, pengecer atau keduanya. Mereka menerima komisi itu berdasarkan harga barang yang mereka jual. Misalnya aja penjualan rumah real estate ya, mereka akan mendapatkan persentase atau persenan dari penjualan itu. Kemudian yang menggunakan saluran 04 ini juga biasanya masih ada pro dan kontra mengenai distribusi ini ya, yang tidak langsung ya. Penambahan harga atau komisi distribusi tak langsung menjadi harga lebih tinggi bagi para pengguna akhir. Markup-nya biasanya 10-40%. Seperti itu. Dan di sini pada saluran yang keempat ini juga menciptakan nilai tambah ya, menghemat uang dan waktu konsumen. Bisa kita lihat pada gambar 1.2 ya di sini. Yang di sini untuk yang bentuknya tidak rumit ya, kalau yang ini rumit sekali ya. Tapi dengan adanya perantara akan lebih mudah prosesnya. Kemudian untuk saluran 05 distribusi oleh agen ke konsumen dan perusahaan bisnis, misalnya Oni Globe Travel International, yaitu biro jasa yang mewakili maskapai penerbangan, perusahaan sewa mobil dan hotel dengan menyediakan paket reservasi lengkap bagi konsumen, dan mereka juga memberikan jasa untuk perusahaan yang membutuhkan penginapan dan transportasi bagi karyawan. Biasanya untuk saluran yang kelima ini mereka membuat semacam e-commerce. Ini adalah web yang isinya adalah untuk berjualan ya, dan menawarkan produk-produk tentang apa yang ingin ditawarkan ke konsumen ya. Contohnya tadi yaitu tiket perjalanan. Distribusi bisnis misalnya aja, ini suatu produk namanya Kellogg's, ini memberikan gandum untuk membuat sereal sarapan ya. Humana ini sebuah rantai usaha rumah, ini nama usaha ya. Ini membuat rantai usaha rumah sakit ya, swasta berskala nasional, yang memberikan obat dan perlengkapan lain untuk mengadakan pelayanan rumah sakit model delivery ya. Jadi kalau butuh obat bisa dikirim ya. Sekarang juga sudah tren juga tuh seperti Kimia Farma ya, mereka obatnya bisa diantar sampai rumah. Kemudian saluran yang keenam itu distribusi langsung produk bisnis. Ini kebanyakan
barang-barang yang menggunakan saluran yang keenam itu yaitu industri. Ya, dijual langsung oleh produsen kepada industri. Contohnya Lawless Container Corporation ya, yang memproduksi kontainer pengepakan yang dijual secara langsung ke pelanggan. Ya, ini berupa industri ya untuk saluran yang keenam. Saluran yang ketujuh ini distribusi grosir produk industri. Biasanya digunakan untuk peralatan aksesoris. Contohnya komputer, mesin fax, dan peralatan kantor lainnya. Saluran 08 itu adalah distribusi grosir untuk pengecer bisnis. Misalnya aja Staples, Office Depot ya, Office Max dan lain-lain. Strategi distribusi ada 3 ya pada saluran ke-8 ini. Distribusi insentif, eksklusif, dan selektif. Insentif ini lebih kepada sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran, baik grosir maupun pengecer. Biasanya digunakan oleh barang-barang konsumsi dengan biaya rendah, dengan daya tarik yang luas. Misalnya permen M&M ya, masuk dari gerai eceran, toko obat atau swalayan dan lain-lain. Yang kedua yaitu distribusi eksklusif. Ini adalah manufaktur yang memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk tertentu ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas. Biasanya dalam bentuk atau lokasi geografis tertentu ya. Misalnya saja penjual jam Rolex itu menggunakan distribusi eksklusif. Sedangkan yang ketiga, distribusi selektif, itu produsen hanya memilih grosir dan pengecer yang akan memberikan perhatian khusus pada produsen tertentu dalam rangka penjualannya. Manfaat pajangan ini hanya untuk produk konsumsi seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, contohnya General Electric ya, mesin diesel ya, dan lain-lain. Itu ada 3 distribusi ya, insentif, eksklusif, dan selektif. Perdagangan partai besar, contohnya adalah pedagang grosir. Ini biasanya merupakan badan independen yang menjual berbagai jenis barang konsumsi atau barang bisnis yang diproduksi oleh berbagai perusahaan manufaktur. Pedagang grosir ini merupakan kelompok grosir tunggal yang terbesar, memainkan 2 peran: pembeli produk dari produsen dan menjual ke perusahaan lain. Untuk pedagang grosir ini ada namanya pedagang grosir jasa penuh. Ini adalah pedagang yang memberikan layanan kredit, pemasaran, dan perdagangan. Sedangkan perdagangan grosir fungsi terbatas adalah pedagang grosir yang menyediakan jasa yang terbatas. Contohnya dropshipper, yaitu pedagang grosir fungsi terbatas yang menerima pesanan pelanggan, melakukan negosiasi dengan produsen, mengambil alih hak atas barang, dan mengatur pengiriman ke pedagang. Itu pedagang grosir fungsi terbatas. Misalnya saja Rock Jobber ini memasarkan barang-barang langsung ke toko-toko pengecer. Contohnya Procter dan Gamble. Ini menggunakan Rock Jobber untuk menjual popok Pampers ya. Kemudian ada juga istilah agent dan pialang. Ini termasuk juga agent ya. Dalam internet ya, berfungsi sebagai representatif independen dari berbagai macam produk perusahaan. Mereka bekerja berdasarkan komisi ya.
sekitar 4-5% dari penjualan bersihnya. Kalau penghubung secara elektronik itu ada namanya intermediary. Ini adalah anggota saluran distribusi berbasis internet yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut. Yang pertama, mereka mengumpulkan informasi mengenai penjualan dan penyampaiannya dalam bentuk format yang lebih mudah digunakan kepada konsumen. Atau mereka membantu mengirimkan produk-produk internet kepada konsumen. Ada 3 perantara. Yang pertama, syndicated sellers. Ini praktek e-commerce yang terjadi ketika situs web menawarkan komisi kepada situs-situs web lain karena memberi rujukan situs webnya kepada pelanggan. Contohnya, Expedia memberikan $red card ya apabila dia memberikan referensi terhadap web yang digunakan. Atau shopping agent, ini intermediary atau perantara dalam saluran distribusi internet yang membantu pengguna menemukan produk dan harga tetapi tidak memiliki produk. Ya, misalnya proses scan yang mencari penjualnya, membandingkan harga, membuat daftar harga termurah hingga termahal, dan mentransfer ke website berbagai store ya. Jadi masuk ke berbagai web dan toko-toko secara elektronik ya. Atau broker business to business, ini lebih kepada misalnya saja Quaker Oats atau Emerson Electric ya. Ini membayar free market sebesar biaya berlangganan dan mendapatkan akses ke jaringan kantor pusat pelelangan free market, di mana penawaran waktu terkini berasal dari para penyuplai yang ada di daerah terpencil. Jadi itu ada 3 perantara. Jenis-jenis gerai eceran. Yang pertama, pengecer produk lini. Ini para pengecer yang menonjolkan macam-macam produk secara luas, termasuk toko serba ada yang dikelola menjadi departemen-departemen khusus seperti sepatu, perabotan rumah tangga, pernak-pernik wanita, dan seterusnya. Atau toko khusus adalah toko-toko kecil yang menjual satu macam produk sejenis. Misalnya sunglass, hat internasional, kacamata dengan harga kompetitif, dan lain-lain. Atau bargain retailer, ini pengecer murah, menjual beragam jenis produk dan dalam banyak bentuk. Toko diskon yang pertama dulu menjual sejumlah barang-barang seperti televisi dan peralatan lainnya dengan menonjolkan potongan harga yang cukup besar. Atau dalam bentuk katalog showroom, ini pengecer murah di mana para pelanggannya memasukkan pesanan atau barang-barang yang tercantum dalam katalog untuk diambil di gudang-gudang. Pengecer tanpa toko dan pengecer elektronik. Ini menggunakan direct response retailing. Ini pengecer tanpa toko yang menggunakan interaksi langsung dengan para pelanggan untuk menginformasikan produk ke mereka dan untuk menerima pesanan penjual. Mail produk adalah bentuk pengecer tanpa toko yang pelanggannya memesan melalui katalog barang dagangan yang diterima lewat surat. Telemarketing adalah pengecer tanpa toko yang menggunakan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen.
Penjual langsung adalah bentuk pengecer tanpa toko yang penjualannya dilakukan dari pintu ke pintu. Electronic retailing ini adalah pengecer tanpa toko yang informasi mengenai produk dan jasa perlu disambungkan ke komputer konsumen sehingga konsumen dapat menerima informasi dan membeli produk dari rumah. Sedangkan e-katalog adalah pengecer tanpa toko yang menggunakan internet untuk memajang produk-produknya, ya. Katalog itu adalah pengecer tanpa toko dan pengecer elektronik. Ada juga namanya electronic storefront, ya. Ini situs web komersial tanpa pelanggan dapat mengumpulkan informasi mengenai produk, peluang pembeli, mengajukan pesanan dan membayar pembelinya. Cyber Mall ini sekumpulan toko maya, bisnis situs web yang memperlihatkan berbagai macam produk dan lini produk dalam internet. Multi-level marketing ini adalah saluran distribusi yang terdiri dari distributor bebas mendapatkan komisi karena menjual produk ke pelanggan dan karena menarik distributor baru. Sedangkan pemasaran interaktif adalah pengecer tanpa toko yang menggunakan situs web untuk memberikan penjualan dan layanan terhadap pelanggan secara instan. Distribusi fisik. Distribusi fisik adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dan manufaktur ke konsumen secara efisien. Dalam hal ini perlu adanya operasi penggudangan, diantaranya ada gudang umum, gudang pribadi maupun gudang penyimpanan. Promosi produk. Pentingnya promosi adalah aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual produk. Informasi dan nilai tukar dari sudut pandangan informasi, promosi bertujuan yang pertama membuat calon pelanggan sadar terhadap produk. Yang kedua, membuat mereka banyak mengetahui tentang produk. Yang ketiga, membujuk mereka untuk menyukai produk. Dan yang keempat, membujuk mereka untuk membeli produk yang ditawarkan. Tujuan promosi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, memposisikan produk. Yang ketiga, nilai tambah. Dan yang keempat adalah mengenali volume penjualan. Strategi promosi ada strategi tarik dan strategi dorong. Kalau strategi tarik lebih kepada langsung menarik pelanggan yang meminta produk dari pengecer. Sedangkan strategi dorong ini adalah strategi yang dirancang untuk mendorong penjual grosir atau pengecer untuk memasarkan produk ke konsumen. Ya, sangat jelas perbedaannya. Promosi periklanan. Iklan itu adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi umum yang dibayar yang digunakan oleh sponsor tertentu untuk menginformasikan produk kepada orang-orang atau calon konsumen. Strategi periklanan ada bentuknya persuasif, perbandingan maupun pengingat. Media periklanan. Ada berbagai alat komunikasi yang menyampaikan pesan penjual kepada calon konsumen. Misalnya saja melalui TV, pos surat, koran, majalah, radio, dan lain-lain. Ya. Penjualan langsung. Penjualan dikategorikan ada dua, penjualan langsung yaitu melalui tatap muka, ya. Kemudian bisa juga melalui telemarketing, ya. Ini melalui telepon biasanya, ya.
Tugas penjual langsung itu mengolah pesan, kemudian penjualan kreatif maupun penjualan misionaris, ya. Proses penjualan secara pribadi. Yang pertama, mencari calon pelanggan dan menilai kualifikasinya. Terus melakukan pendekatan. Kalau tindak lanjutnya adalah presentasi dan demonstrasi, didemokan. Kemudian penanganan keberatan dan penolakan, penutupan dan melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah ditawarkan. Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang konsumen agar membeli atau bekerja sama dengan distributor, agen penjualan, atau anggota dagang. Ada tipe-tipe promosi penjualan, bisa berupa kupon, ya, memberikan kupon, pajangan point of purchasing, ya, mensponsorin pameran dagang, atau membuat semacam kontes-kontes, ya, yang sangat soft ini, ya. Nah, strategi promosi yang skala internasional, yaitu yang pertama dengan memberikan variasi produk, ya, yang membedakan antar negara. Kemudian yang kedua, perbedaan bahasa, ya. Yang ketiga, penerimaan budaya. Itu adalah strategi promosi internasional dengan melihat geografis dan kultur maupun budaya pada negara tersebut. Demikian pembahasan kita terkait dengan pendistribusian dan promosi produk. Semoga apa yang kita pelajari bisa teman-teman eksplor lagi, dan ini hanya poinnya saja, mungkin lebih detailnya dengan membaca atau melihat referensi atau bacaan dari internet maupun buku, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.